Ketika kenaikan PPN jadi 12% pada Januari 2025 sudah bulat, konsumen harus siap dengan kenaikan harga. PPN tahun depan akan naik. Atau PPN dari 11% menjadi 12%. Nilai PPN dari 11 ke 12%. Pajak pertambahan nilai akan naik menjadi 12%. Kebijakan PPN 12% ini dinilai dapat. Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai PPN yang sebelumnya 11% resmi naik jadi 12%. Kompensasi kenaikan tarif PPN jadi 12%. Pemerintah resmi naikkan PPN 12%. PPN naik 12%. Kelas menengah dinilai. Atau PPN dari 11% menjadi 12%. Halo teman-teman, sesuai dengan amanat Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, PPN akan mengalami kenaikan dari 11% ke 12% per 1 Januari 2025. Tetapi teman-teman tahu nggak sih apa itu PPN? Jadi, PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Barang atau jasa kena pajak yang disebut dengan BKP dan JKP. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% tahun depan akan menempatkan Indonesia menjadi negara ASEAN dengan tarif PPN tertinggi. Adanya rencana kenaikan tarif ini menimbulkan beberapa kontroversi. Lalu, apa pendapat bagi para mahasiswa, terutama mahasiswa UTN, terhadap kenaikan tarif ini? Yuk kita simak selanjutnya. Halo Kak, boleh nanya-nanya nggak? Boleh. Sebelumnya kita kenalan dulu ya Kak ya. Ini dengan Kak siapa? Ya. Kak Dia. Kak Dia semester berapa Kak? Satu. Dari prodi mana? Oh, manajemen. Sebelumnya Kak Dia ini udah pernah belajar tentang perpajakan belum Kak? Belum. Tapi misalnya ada rencana kenaikan PPN ini tahu nggak Kak? Oh, PPN ya? Iya, PPN. Ya, pertambahan pajak nilai. Pajak pertambahan nilai. Tahu kan? Tahu. Nah, mungkin ini teman-teman juga, teman saya mau nanya juga. Nah, ketika kenaikan ini PPN ini diterapkan, apakah akan mempengaruhi cara dalam mengatur uang bulanan? Ya, tentu saja. Bagaimana caranya? Saya akan lebih sedikit mengatur pengeluaran bulanan saya. Seperti saya membeli harga yang lebih mahal, itu lebih saya kurangi. Ya, boleh. Itu apa akan mengubah pola konsumsi juga setelah kenaikan PPN ini? Jika iya, bagaimana caranya? Iya, tentu saja Kak. Karena saya akan lebih memilih untuk kebutuhan pokok saya daripada barang-barang yang tidak penting. Iya, yang penting berarti ya didulukan. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih. Ya. Halo, boleh. Oke, perkenalkan, nama aku Nabila dari Prodi S1 Akuntansi. Aku dari angkatan 2023 kelas 3. Ya. Aku kebanyakan Sudah 12 bulan. Tapi sudah tahu nggak PPN? Ya, sudah. Oke. Menurut saya, yang saya ketahui mengenai PPN itu kan pajak pertambahan nilai, yang dimana pajak itu tuh dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi di dalam negeri. Nah, pajak ini tuh juga bersifat tidak langsung antara penjual dan pembeli, yang dimana itu penjual yang memungut PPN-nya dan pembelinya yang menanggung biayanya gitu. Terus apakah Kakak tahu tentang PPN yang akan naik menjadi 12%? Untuk itu saya juga sudah tahu kan. Ketika kenaikan PPN menjadi 12% ini diterapkan, apakah mempengaruhi cara Kakak untuk mengatur uang bulanan dan bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Nah, dari saya sendiri sebagai mahasiswa tentunya sangat berdampak sekali ya. Pertama itu ada beberapa sih, yang pertama itu ada kenaikan harga pokok, yang dimana tuh barang seperti makanan, buku, alat tulis itu jadi semakin mahal, dan itu tuh mempengaruhi pengeluaran saya sebagai anak kos gitu. Dan yang kedua itu beban keuangan. Nah, beban keuangan ini kan saya sendiri sebagai mahasiswa itu kayak merasa dibebankan karena
si PPN yang mengalami kenaikan ini tuh kan dampaknya besar ya bagi saya. Nah, jadi saya sebagai mahasiswa terutama pada kenaikan harga pokok, saya ini harus lebih hemat. Misalnya tuh kayak mengurangi nongkrong, kayak keluar ke kafe gitu. Dan mungkin saya akan lebih memilih untuk memasak sendiri ya daripada membeli makanan seperti itu. Meski sulit, ini sih kayak memberi kesempatan belajar buat saya untuk berhemat tentunya di perantauan saat kuliah seperti ini. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2025. Tarif ini masih bisa diubah menjadi paling tinggi 15% dan paling rendah 5% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa apabila rencana kenaikan PPN ini diterapkan akan membawa dampak bagi masyarakat, terutama bagi kami mahasiswa. Sebagai mahasiswa, para mahasiswa akan mengurangi konsumsi hariannya sehingga akan menekan daya beli masyarakat dan akan mengurangi permintaan ke produsen. Nah, itu tadi salah satu dampak yang terjadi jika tarif ini diberlakukan. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian tentang kenaikan PPN ini? Tulis di kolom komentar ya.